Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etistiani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Saya berasal dari SD Negeri Kertasari 01, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah untuk memenuhi salah satu tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tugas pada demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya kali ini sedang bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Soimah SPDSD. Ya, yaitu beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Kertasari 01. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat dan ceria. Iya. Mohon waktunya sebentar ya Bu ya. Saya ingin berbincang-bincang kepada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah begitu. Mohon nanti menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan nanti sesuai dengan pengalamannya Ibu. Pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah Ibu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, tentunya saya akan melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila masalah tersebut melanggar hukum, berarti di dalamnya ada benar dan salah. Tetapi jika itu benar melawan benar, maka termasuk dilema etika. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama salah dengan mengandung nilai kebajikan. Ya. Saya menimbang secara matang dengan melakukan identifikasi mana yang paling benar dan keputusan itu tidak merugikan tetapi menguntungkan banyak pihak maksud saya. Gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Saya melihat penyebab permasalahannya dulu itu apa, kemudian meminta informasi dari pihak-pihak yang terlibat, berdiskusi atau meminta masukan dan menimbang dahulu sebelum memutuskan. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya menganalisis kasusnya dan menentukan solusi dengan menyesuaikan dengan norma dan aturan yang berlaku dan tetap mengedepankan kepentingan umum. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan tentunya harus bisa mengambil keputusan yang terbaik karena keduanya benar dan harus menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang merugikan. Tanpa ada yang dirugikan ya Bu. Selanjutnya ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalahnya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan? Itu tergantung dari masalahnya. Jika termasuk masalah berat, maka saya harus segera memutuskan dan tetap melihat prosedur aturan dalam mengambil keputusan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu
dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu. Oke. Dalam mengambil keputusan, saya sering melibatkan warga sekolah dan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Begitu. Iya. Jadi tidak sendiri mengambil Iya. keputusan ya, Bu ya. Perlu ada musyawarah iya. gitu. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Oke. Tentunya saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisa permasalahan untuk mengambil keputusan. Begitu Oke. Ibu. Terima kasih Ibu sudah berbagi pengalaman dengan saya. Semoga nanti bermanfaat untuk saya dan banyak orang. Iya. Terima kasih atas wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih, Bu. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Etistiani, CKP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Saya adalah guru SD Negeri Kutasari 01, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Saya di sini tidak sendiri. Saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kutasari 03, yaitu Ibu Rianti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf ini Ibu, saya minta waktunya Ibu. Saya ingin bertanya beberapa hal mengenai tugas Ibu sebagai kepala sekolah. Pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu? Saya selaku kepala sekolah dalam menyikapi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah, itu bisa dikatakan tidak pernah mengidentifikasi terlebih dahulu, karena semua yang terjadi itu langsung kita pelajari kasusnya. Begitu ada kasus dipelajari dan mencari kesimpulan untuk dapat digunakan sebagai tindak lanjut yang intinya dalam pelaksanaan itu biasanya sambil memberikan nasihat kepada pelaku. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama Ibu menjalankan tugas dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Ibu? Dalam pengambilan keputusan, bila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka perlu memperhatikan atau mengaitkan ataupun mempertimbangkan dengan aturan yang ada, karena biasanya seorang ASN itu harus punya integritas dan loyalitas yang tinggi. Jadi segala sesuatu yang akan diambil dalam keputusan itu jadi mempertimbangkan kondisi ASN yang ada. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini, Bu? Sebetulnya untuk langkah-langkah itu tidak mempunyai langkah-langkah yang khusus atau prosedur yang khusus, namun biasanya begitu menemukan kasus, biasanya muncul ide spontanitas itu seperti itu berdasarkan logika atau penalaran dari kasus-kasus yang ada. Gitu ya. Yeah. Selanjutnya, hal apa saja ini Bu selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam pengambilan keputusan atau menyelesaikan kasus
dilema etika bagi saya selaku kepala sekolah adalah situasional. Jadi berdasarkan situasi tertentu yang kita hadapi pada saat tersebut, yang jelas dilandasi dengan keterbukaan serta musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya ini Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal yang dapat dikatakan atau dianggap sebagai sebuah tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah belum banyaknya orang yang memahami pengertian dilema etika atau bujukan moral, serta kurangnya diskusi tentang kebenaran dengan kesetiaan. Menurut saya, dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal-hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Yang jelas pertimbangannya adalah ya istilahnya solidaritas atau istilahnya biar tidak ada yang merasa tersinggung dengan adanya dilema etika tersebut. Nah, gitu. Selanjutnya ini, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur, seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini atau sejauh ini saya belum mempunyai atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jadi tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu yang cepat, ya harus secepatnya diselesaikan, dan juga pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya juga menghubungi pihak-pihak tertentu yang seharusnya terlibat, saya hubungi, dan waktunya ya tergantung mendesak dan tidaknya kasus yang harus diselesaikan. Jadi belum mempunyai alokasi jadwal yang ditentukan seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat sebuah keputusan atau memutuskan dengan berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang saya pahami. Namun kepala sekolah juga tidak bisa memutuskan sendiri, karena kepala sekolah juga mempunyai rekan. Di situ ada rekan guru, mungkin rekan tenaga kependidikan yang lainnya, yang tentu saja biasanya saya libatkan. Jadi untuk hal-hal yang selama ini harus diputuskan, baik itu untuk siswa atau untuk lembaga pada umumnya, itu yang sering saya tidak mengambil keputusan sendiri, melainkan berdasarkan bantuan atau musyawarah dengan rekan guru. Begitu. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Nilai-nilai kebijakan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin.
Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus dan menghubungi pihak lain yang sekiranya bisa membantu. Semua persoalan bisa dicari jalan keluarnya jika kita diskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik maupun buruknya, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil. Itu seperti itu. Jadi yang jelas pengambilan keputusan itu tidak bisa diambil sendiri dan juga butuh orang lain, butuh teman untuk bisa mengambil kebijakan tersebut atau untuk bermusyawarah bersama demi kebaikan semua. Begitu. Ya, terima kasih Ibu. Saya sudah berbincang-bincang dengan Ibu. Terima kasih atas pengalamannya.